Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita akan dibangun, dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga setiap kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita baca kisah ini sebelum sampai di penjara, firman Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang dia kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Nah, pada waktu di rumah Potifar pun demikian. Tetapi kalau kita lihat kisahnya, masuk penjara Yusuf. Dari rumah Potifar masuk penjara. Kenapa? Ya, karena fitnah dari istri Potifar. Tetapi di penjara pun ternyata kita perhatikan di sini, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan bahkan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf, sehingga di penjara sekalipun ada wibawa ilahi. Ya, istilahnya ada penyertaan Tuhan tadi ya, sehingga membuat kepala penjara itu mempercayakan, perhatikan, semua tahanan. Yusuf sebagai apa toh? Yusuf tahanan, tetapi semua tahanan dipercayakannya kepada Yusuf. Ini agak unik. Ya, itulah cara Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil. Perhatikan, sekalipun memang ya Yusuf ini senantiasa dalam penyertaan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Ya, hidup kita sebagai orang percaya pun demikian. Kita percaya Tuhan, kita selalu berdoa, kita selalu melakukan apa yang baik dan benar. Tetap saja masalah juga ada. Seperti hanya Yusuf. Yusuf ini bukan karena kesalahannya. Dia mengalami masalah, difitnah lah, dipenjarakan lah. Tetapi perhatikan, selama ada penyertaan Tuhan, sekalipun di dalam penjara, tetaplah dia mendapatkan kasih setia Tuhan. Dan dia dipercaya bahkan oleh kepala penjara untuk dia mengurus ini pekerjaan di penjara itu. Ya, termasuk ini tahanan-tahanan yang lain pun dipercayakan kepada Yusuf.
Dan kepala penjara bahkan tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Dan perhatikan, Tuhan menyertai Yusuf dengan apa yang dikerjakannya tadi, sehingga membuat berhasil. Jemaat dikasih Tuhan, kunci keberhasilan sesungguhnya adalah penyertaan Tuhan. Selama ada penyertaan Tuhan, mau di padang gurun, mau di lembah bayang-bayang maut, mau di penjara, mau di tempat manapun yang sulit, tetap saja kita percaya pasti ada pertolongannya, pasti ada kasih setianya, dan apa yang dikerjakan berhasil. Sesulit apapun, seberat apapun beban, sebesar apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kalau ada penyertaan Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Karena mari jemaat dikasih Tuhan, selalu berdoa, minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Selalu minta penyertaan Tuhan, dan biarlah Tuhan juga melimpahkan kasih setianya. Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, ikut Tuhan tidak selalu mulus. Yusuf ini berusaha saja tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi dia juga mengalami masalah. Tetapi perhatikan, selama ada penyertaan Tuhan, masalah tetap datang, tetapi dia bisa mengatasinya. Tetapi dia tetap tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi goyah. Tapi Yusuf tetaplah Yusuf. Dia tetap percaya kepada Tuhan Allah. Dan akhirnya kalau kita lihat kisah selanjutnya nanti, Yusuf berhasil, bahkan sampai akhirnya jadi seorang penguasa di Mesir. Jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau hari ini mengalami pergumulan, engkau mengalami juga masalah-masalah dalam hidupmu, berdoa, minta penyertaan Tuhan. Selama ada penyertaan Tuhan, masalahmu bukanlah masalah lagi. Selama ada penyertaan Tuhan, beban hidupmu tidak akan terasa berat lagi, sebab ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang akan menolongmu, ada Tuhan yang memberikan kasih setianya kepadamu. Dan Tuhan yang sama seperti yang menyertai Yusuf akan menyertai juga setiap hidup kita, sehingga kita akan mengalami keberhasilan. Ingatlah, bukan gagah kuatmu, bukan gagah kuat kita, tapi itu karena Tuhan yang menyertai. Dan ingatlah, kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat, bukan kemampuan kita sendiri. Dan satu hal, saksikan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk berdoa selalu minta penyertaan Tuhan atas hidup kita. Amin, berdoa. Tuhan, terima kasih, kami belajar pagi hari ini dari seorang Yusuf yang engkau sertai dalam hidupnya. Sekalipun dia diperjualbelikan, sekalipun dia dipenjarakan, dia dalam penyertaan-Mu. Dan ketika ada penyertaan-Mu, ada kasih setiamu ya Tuhan, maka apa yang dikerjakan dan diperbuat Yusuf berhasil. Kami percaya ketika kami juga senantiasa ada dalam penyertaan-Mu, kami pun akan Kau buat berhasil dengan apa yang kami kerjakan. Berhasil dalam usaha pekerjaan, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami sadar bukan gagah kuat kami, tapi Engkau. Dan biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.